لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Mushallah Al-Barakah, akhina fillah Ustaz Abdul Khaliq, hadirin hadirah rahimakumullah. Bapak-bapak sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif mushola ini, untuk guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibul kitab Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kana syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal musalla ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minaz zalimin. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Jangan sekalian, kita masih berada di halaman 6 ya. Kemarin sampai kepada maqalah yang ke-16 ya, tentang cerita Nabi Yusuf. Kita ulang sedikit lagi dari maqalah yang ke-16. Ketemu enggak? Baris ke-12 dari atas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sadisah. Wal maqalatu sadisata asyarah. Ya, maqalah yang ke-16. Qila inna sahwata tasirul muluku abidan. Dikatakan sesungguhnya syahwat itu bisa menjadikan seorang raja abidan. Gara-gara syahwat menjadikan seorang raja bisa menjadi seorang budak. Ya. Terbelenggu dengan syahwatnya jadi hina dia. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduh. Ini sebuah kaidah nih. Sesungguhnya ya, man ahabba syai'an, barang siapa yang cinta, suka kepada sesuatu, fahuwa abduh, maka dia menjadi hambanya sesuatu yang dia cinta itu. Ya. Wasabru yasirul abidu mulukan. Sementara sifat sabar itu menjadikan seorang budak jadi raja. Ya, ini cerita tentang Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Sabarnya beliau. Ya, sehingga Allah angkat, Allah muliakan jadi seorang raja. Padahal tadinya jadi pelayan. Li'anna al-'abda bisabrihi yanalu ma yuridu. Ini paling penting. Sesungguhnya seorang hamba bisabrihi, ada bab-babnya bab sababiyah, dengan sifat kesabarannya yanalu, maka dia akan memperoleh ma yurid, apa yang dia inginkan. Ya. Nah, ini bapak-bapak, Allah mengatakan fasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Segala satu minta bantuanlah ya dengan sabar dan salat kita ya. Ala tara ay alla yasila ilmuka ila qissati sayyidina al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim ya. Tidakkah Anda lihat ya, artinya tidakkah sampai ilmumu kepada cerita tentang Sayyidina Al-Karim, Ibn Al-Karim, Ibn Al-Karim, Ibn Al-Karim. Jadi kan Nabi Yusuf itu ya anak yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia. Ya. Siapa dia? Yusuf. As-Siddiq bin Ya'qub, As-Sabur bin Ishaq Al-Halim bin Ibrahim Al-Khalil Al-Awwah alaihim assalam. Ini sifat-sifatnya ya. Yusuf As-Siddiq bin Ya'qub ya, bapaknya Yakub. Nah, ya. Yakub dikasih gelar As-Sabur bin Ishaq. Ishaq dikasih gelar Al-Halim, lembut. Bin Ibrahim
Ibrahim dikasih gelar Al-Khalil, ya Khalilullah. Itu ya. Pernah suatu hari sahabat berbicara tentang lakop-lakop para nabi ini. Ya, mereka mengatakan Nabi Isa, apa Nabi Isa? Ruhullah. Nabi Musa Kalimullah. Ya. Nabi Ibrahim Khalilullah. Lalu Nabi keluar, Nabi dengar, Nabi mengatakan wa ana habibullah. Ya, dan saya adalah Habibullah. Nah, ini Ibrahim ini di Makkah ada namanya itu Maqam Ibrahim, Khullat Ibrahim namanya. Apa maksudnya? Seseorang tidak akan sampai kepada makam Khalilullah sebelum dia melakukan 3 hal atau 4 hal yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Dan paling tinggi setelah Khalilullah adalah Habibullah. Ya. Orang tidak akan sampai pada tingkat Habibullah, maqam Habibullah sebelum melewati Khalilullah. Apa Khalilullah ini? Yang pertama, Allah mengatakan ya Ibrahim lima samaita khalila. Kenapa engkau mendapatkan gelar Khalilullah? Ya. Yang pertama li'annaka ja'alta badanaka lin-niran. Ibrahim, karena engkau rela, ya, kau siap menjadikan badan kamu dibakar. Ya, ceritanya jelas, beliau pernah menghancurkan berhala-berhala, kemudian ditangkap, disidang, akhirnya dibakar. Yang kedua, li'annaka ja'alta waladaka li kurban. Kan engkau ridho anakmu dijadikan kurban. Kedua itu. Yang ketiga, li'annaka ja'alta malaka lidhaifan. Sesungguhnya engkau menjadikan hartamu itu untuk para tamu-tamu. Lalu dikatakan orang yang paling dermawan. Seorang sufi sifatnya dermawan, ya. Nabi Ibrahim dermawan, Rasulullah dermawan. Kalau makan enggak pernah sendirian, selalu ngajak tetangganya, orang lain begitu, ya. Kemudian yang terakhir, li'annaka ja'alta qalbaka lirrahman. Ini ulama. Sesungguhnya engkau menjadikan hatimu hanya untuk Allah saja. Ini Nabi Allah Ibrahim, ya. Mudah-mudahan kita bisa tuh punya sifat-sifat pengorbanan seperti itu tuh, ya. Nabi Ibrahim ini Pak, semuanya dikorbankan untuk Allah. Diuji, nggak pengen punya anak dikasih. Sejauh mana cintanya kepada anak apa kepada Allah? Allah ternyata ditinggalkan untuk dakwah, disuruh sembelih, dikerjain semuanya, ya. Kemudian terakhir dia diuji oleh Allah setelah kembali ke Palestina bersama keluarganya, kemudian secara bisnisnya lancar, propertinya banyak, gembala-gembalanya banyak. Diuji oleh Allah, diturunkan malaikat. Malaikat menyebut nama Allah dengan indah. Allah. Itu dengan cintanya kepada Allah langsung seperti orang mabuk cinta. Celeng. Ya akhi udhkuruha tsaniyan. Wahai saudaraku, tolong sebut lagi yang kedua kalinya. Diuji oleh malaikat. Kata malaikat, la adhkurhu majana. Enggak. Saya kagak nyebut hanya cuma-cuma, ada imbalannya. Akfa, kata Nabi Ibrahim, laka mali kullu. Ambil semua harta-hartaku. Saking cintanya kepada Allah. Akhirnya malaikat menyebut lagi lafaz Allah, asja min sautil awwal. Dengan suara yang sangat merdu. Allah. Itu tambah. Apa kalau kata orang lagi jatuh cinta tuh? Geleperan ya, udah mabuk cinta dah. Uzkurha salisatan. Wahai saudaraku, tolong sebut lagi ketiga kali. Ya. Katanya, laka mali kullu wa laka auladi kullu. Ambil semua anakku, hartaku. Saking cintanya hartanya sudah ambil, anaknya diambil. Kata malaikat, enggak ya Ibrahim. Aku ini malaikat datang untuk menguji kecintaanmu kepada Allah. Gitu ya. Ya bapak-bapak nanti pun akan datang sebuah ujian kepada kita, apakah kita cinta Allah atau cinta kepada selain Allah.
begitu ya. Taib. Nah, ini semuanya ada al-awwah alaihim assalam, orang yang kembali kepada Allah. Wa Zulaikha, jadi cerita tentang, ingat ke Anda cerita tentang Yusuf dan Zulaikha. Fa innaha ahabbat sayyidana Yusufa nihayatal hubbi. Sesungguhnya Zulaikha ini ahabbat, ya, ahabba mudzakkar, karena perempuan, ahabbat pakai ta'nis. Sesungguhnya Zulaikha ini ya cinta banget ya kepada Sayyidina Yusuf. Nihayatul hub, pakai tambah nihayatul hub, cintanya udah kagak ketahan dah. Cinta mati kalau bahasa. Wa huwa yasbir ala makriha wa adaitiha. Dan Nabi Yusuf sabar tuh atas makarnya Siti Zulaikha ya. Kemudian sampai dia juga sabar atas hal-hal yang kagak enak yang dilakukan oleh Siti Zulaikha. Sampai ceritanya beliau di penjara ya. Tapi apa kata Nabi Yusuf? As-sijnu ahabbu ilayya. Tuh, penjara lebih saya sukai ketimbang mengikuti hawa nafsunya. Kalau bapak-bapak gimana tuh? Datangin perempuan cakep, orang kaya, gimana? Nah, disinilah perlunya kita muraqabah, musyahadah kepada Allah. Di mana saja ada Allah, lalu lihat kita, ngawasin kita, ya. Perbanyak Allah musyahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i, ya. Jadi sabar atas makar dan perbuatan jelek daripada Siti Zulaikha. Wal maqalatu as-sabi'ata asyara. Maqalah yang ke-17. Qila, dikatakan tuba, beruntunglah. Ai al-khair al-katsir. Beruntunglah, maksudnya mendapatkan kebaikan yang banyak. Siapa tuh? Liman kana aqluhu amiran. Kepada orang yang akalnya menjadi amir. Apa amirnya? Pemimpin. Jadi kalau apa-apa Pak, bapak-bapak ini jangan kayak ibu-ibu, mohon maaf. Ibu-ibu atifiahnya, emosionalnya kuat. Ya, coba anak kita minta beliin sepeda. Kalau kata istri kita, udah beliin Pak. Bapak-bapak jangan langsung beliin. Ya. Karena ibu bapak, dia punya atifah, dia yang ngandung, dia yang mimiin itu anak. Dekat banget sama perasaannya. Nanti tetangga kita minta beli motor, anak kita minta juga. Ya, kalau menurut perasaan ibu, udah Pak beliin Pak. Masa tetangga mampu, kita agak mampu. Atifahnya lebih kuat ya. Tapi bapak-bapak harus ini. Nah, kelebihan kita di situ. Boleh saya beliin, tapi harus juara 1 dulu sekolahnya, gitu. Bisa bicara dulu. Ya, hati otaknya yang diajak ngomong ini. Itu laki-laki. Taib. Jadi beruntunglah orang yang menjadikan akalnya itu sebagai pemimpin. Bi ayyak tadiya bi muradi aqlihil kamil. Ya, maksudnya apa? Mengikuti keinginan akalnya yang sempurna. Jangan apa-apa ngikutin hawa nafsu. Bahaya. Ya. Yang namanya hawa nafsu. Mana kita sudah selesai itu. Nabi Adam gara-gara syahwat diusir dia dari surga. Begitu. Wa hawahu ay mailanu nafsihi ila ma la tashtahihi min ghairi da'iyati syar'i asiran. Jadi beruntunglah orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin itu. Sementara menjadikan hawa nafsunya menjadi asiran, terpenjara. Jadi ya harus selalu gitu tuh. Jangan ngikutin hawa nafsu, tapi mengikuti akal sehatnya yang sempurna. Apa itu hawa? Itu ya, dijelaskan hawa adalah jiwanya condong kepada sesuatu yang diinginkan. Gitu ya. Tapi ajakan yang bukan syar'i gitu. Bapak-bapak begini ya. Di dalam diri kita itu kan ada nafsu.
Apa nafsu itu? Al-quwah al-ghaibiyah. Ini saya menulis buku ini, saya kasih nama Man anta ayyuhal insan. Siapa Anda wahai manusia? Jadi kelihatannya manusia tapi dalamannya punya sifat iblis, sombong, belagu, congkak, atau punya sifat seperti binatang. Binatang kan belum apa-apa ngeliat mangsa udah pengen nerekam aja. Nafsunya kuat. Bapak-bapak kalau nggak dibentengin syariat, nggak bentengin muraqabah musyahadah, melihat perempuan di mana-mana, pengen nyeredeng aja, pengen kenal aja, pengen nanya aja siapa namanya, ya harus punya itu benteng. Apalagi ada istilahnya rumput tetangga jauh lebih indah, nah itu bahaya tuh, ya. Taib. Jadi beruntunglah orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin dan menjadikan hawa nafsunya di penjara. Ai mamnu'an min dzalik. Selalu dicegah, jangan ngikutin terus kemauan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu yang mutmainnah cakep. Tapi kalau nafsu yang ammaratun bisu, lawamah, wah ini bahaya ini. Gitu ya. Taib, sebaliknya, wa wailun ay halakun syadidun, dan celakalah. Apa celaka? Halakun syadidun, kehancuran yang amat besar. Liman kana hawahu amiran. Celaka yang besar kepada orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin. Apa-apa ngikutin hawa nafsunya, ya. Bi an arsalaha ila mustahiyatiha. Ya, artinya dia biarin tuh, dilepasin tuh hawa nafsu, ngikutin hawa nafsunya aja. Wah, ini bahaya. Wa aqluhu asiron, dan akalnya di penjara gitu. Ai mamnu'an min nahwi tafakkur. Artinya akalnya kagak diajak ini berpikir, tercegah dari berpikir fi ni'amillahi ta'ala, pada nikmat-nikmat Allah Ta'ala, wa fi azamatihi ta'ala, dan pada kebesaran Allah Ta'ala. Ya, bapak-bapak ini bagus banget, dan selalu kalau ngikutin hawa nafsu akan hina kita. Lihat orang-orang yang padahal udah jadi pejabat, gajinya gede, masih hawa nafsu pengen harta aja, pengen nambah, numpuk, lupa dia korupsi dah. Baru 3 hari KPK datang, nah hina tuh. Ya, bapak-bapak yang pernah jatuh di godaan wanita, kan jadi rusak tuh, ya hina jadinya. Taib. Wal maqalatu tsaminata asyarah, dan maqalah yang ke-19. Ini saya kenapa tadi saya sampaikan demikian, Pak? Saya teringat saya bawa jamaah haji umroh, udah jutaan manusia saya bimbing. Setiap tahun jamaah umroh saya sampai 1000 jamaah. Ya, saya udah kenal banget watak-watak orang di lapangan. Itu baru ngeliatnya udah bisa ngebaca begini. Orang yang umroh itu ternyata banyak permasalahan keluarga. Sekarang bukan masalah materi berkecukupan, tapi kurang perhatian. Ini kurang perhatian. Saking the big boss di rumah, ini bos sampai rumah bos juga suaminya. Harusnya harus bisa menyesuaikan dirinya. Sampai rumah dia bapak, dia suami, punya perhatian sama keluarga. Ini orang sampai rumah bos juga, sama istrinya sama kayak anak buahnya aja. Nah, ini perempuan nggak bisa begitu, harus bisa diajak bicara, dialog, ada porsi waktunya. Nah, ya. Yang terjadi begitu. Taib. Wal maqalatu atsaminata asyarah, makalah yang ke-18. Qila, dikatakan, man taraka dzunuba raqqa qalbuh. Nah ini, bapak-bapak kalau pengen punya hatinya lembut, tinggalin dosa. Orang yang suka banyak dosa, hatinya keras ya. Kalau hatinya keras, ya dapat hidayah susah, dapat nasihat susah, gitu. Udah tertutup dia. Barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, raqqa qalbuhu, maka hatinya akan
lembut. Kalau hatinya lembut, fayaqbalun nasihata wa yakhsha'u laha, maka dia akan menerima nasihat-nasihat. Ya. Penting banget ini. Salat sunnah bagus. Tetangga kita ada yang lagi sakit. Pilihan tuh. Salat dulu apa nengokin. Ya, perlu bantuan dia. Ini yang paling bagus, nengokin orang sakit. Bantu orang yang lagi sakit. Di situ ada ibadah, ada riq, ada nilai ini, kelembutan kepada ya, maka kata Nabi, laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin. Bukanlah umatku orang yang kagak perhatian kepada perkara-perkara orang Islam. Tetangganya sakit, ada hak jiran di situ. Ada ibadah di situ, ya. Jangan hatinya batu. Mikirin diri sendiri aja, yang penting dia kaya, dia rapi, enggak. Dia tetangganya. Gitu ya. Karena Islam dia makhluk sosial. Taib, berikutnya. Jadi barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, maka hatinya akan lembut. Kalau hati lembut, fayaqbalun nasihata, dia akan mudah menerima nasihat. Wa yakhsha'u laha, dan dia akan khusyuk kepada hati, dia terima benar tuh. Kan ada orang dikasih nasihat, hatinya kalau ini lu nasihatin gua. Ya, katanya yang bagi likulli mu'min ayyaftaha qalbahu liman yu'tihi al-mau'izah an-nasihah. Sepatutnya bagi seorang muslim membuka hatinya lebar-lebar kepada orang yang memberikan nasihat. Kenapa? Fa innahu fadlun wa ni'matun minallah bisababi hadzal rajul. Nasihat itu adalah karunia, keutamaan dari Allah, tapi lewat orang lain. Sebetulnya Allah sayang sama kita, dikasih kita nasihat lihat apa aja. Kalau hati kita tadi beku, kadar, rusak, agar menangkap itu. Ya, apa namanya? Kata Imam Ibn Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam begitu. Banyak pena-pena Allah ingin menegur hati kita, membimbing kita. Tapi hati kita keras, dosanya kadar, kotor, maka kagak bisa nangkap. Terkadang nasihat itu datang dari istri kita sendiri, dari anak kita, dari guru-guru kita, gitu. Tapi orang belum apa udah kagak terima duluan. Apalagi ada lagi perbedaan kelompok, perbedaan aliran, ya ini. Orang ngaji, saya mah kalau kagak sama dia nggak mau ngaji. Jangan. Ini saya menulis buku judulnya Kun Mu'alliman wa Muta'alliman Tiwal Umri. Jadilah Anda seorang pengajar, seorang pelajar sepanjang umurmu. Pertama kali saya mengurus esensi ilmu. Orang dapat ilmu itu susah. Susah. Dapat paham itu susah. Walaupun udah ngaji kayak gini nih, ini sudah nikmat dari Allah. Karunia yang harus disyukurin. Enggak semua orang dapat kemuliaan duduk di majelis ilmu. Ya, bapak-bapak pulang diampuni dosa-dosanya. Bayangin. Ya. Kemudian kenapa? Karena ilmu ini sangat sensitif, bersih. Pertama kali dengar kuping dulu, dengerin. Kata kuping nangkep, lari ke sini. Ada orang kan kuping aja dengar sih keluar ke sana. Enggak sampai ke akal. Nanti akal paham, betul juga hadis itu, betul juga kata Habib itu. Lari ke sini. Ini ilmu yang hakikat di sini, al ilmu fis sudur la fis sutur. Tapi karena hatinya kotor, dia kagak melahirkan amal. Itu. Nah, oleh karenanya orang mau ngaji katanya, kata ulama, zakkin nafsa qabla sima, sucikan hatimu sebelum hadir ke majelis ilmu. Artinya apa? Datang jangan bawa ilmu, kosongin, agar nanti Allah tambahin ilmu-ilmu baru. Saya mohon maaf, dihadir nih semalam saya diundang ceramah, banyak penceramah itu di Kalimalang sana. Bisa orang datang, udah merasa baik, ada ilmunya.
Nanti kita kalau sudah begitu duduk nih, ada 10 penceramah, kita nggak dapat satu pun ilmu. Kenapa? Kita sudah merasa penuh. Bapak-bapak nih, sudah ada air nih. Ya, itu kalau ada air yang masih penuh, ada yang kosong, nanti akan ada yang isiin lagi tuh. Yang diisiin yang udah penuh, Pak, udah kosong. Yang masih penuh kosong, yang kosong. Gitu juga ilmu. Ya, makanya kita buang semuanya, kosongkan, ingin dapat ilmu yang baru dari Allah. Itu adalah adabnya zakin nafsa qabla sima. Begitu, ya. Bagaimana kagak alimnya Abul Hasan Asy-Syadzili, sahibut Thariqah Asy-Syadziliyah. 6 tahun udah hafal Quran, udah belajar fikih, tafsir, lughah, balaghah. Ya udah ngajar kemana-kemana, tapi ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Inilah, semua orang alim akan merasa kurang kalau belum masuki kepada thariqah. Ya, akhirnya beliau cari guru, berjalan dari Tunis ke Mesir ke Irak. Ya kata sampai sana, bukan di sini bu, apa setiap saya bisa melihat firasatnya, antum di sana gurunya, jodoh-jodohan. Ya, jalan kaki lagi sampai ke Tunis, bayangin. Sampai Tunis katanya gurunya di atas gunung, naik ke atas gunung, sampai ke atas kata gurunya, marhaban ya Ali, udah engkau yang saya tunggu-tunggu. Taib dilihatin ada kotor secara batiniah, bukan zahiriyah. Jadi cakep rapi, tapi batinnya kotor, ada kesombongan di hatinya. Nggak bisa ilmu sombong, ada benci aja orang kagak bisa masuk. Saya bilang sama teman-teman, kalau jadi ustadz kagak boleh merasa ada persaingan, nggak boleh. Rezeki itu sudah muqassam semuanya. Ya, hati itu harus bersih, nggak boleh ada iri, dengki, benci, nggak bakal ilmunya rusuh. Maka kata gurunya, inzil ya Ali, istahim, turun mandi, mandi ke bawah gunung. Naik lagi kedua, sampai di atas kata gurunya, Ali, inzil, mandi lagi. Sampai 3 kali mandi. Yang keempat baru sadar, oh ini bukan mandi zahir, mandi batin. Khala'atul ilmi wa hali kullu. Aku lepaskan semua yang ada dalam diriku. Aku kosongkan, aku mengharapkan ilmu baru dari Allah. Begitu orang belajar. Ya, ada adab-adabnya agar kita mendapatkan ilmu yang rusuh gitu. Kenapa? Kalau kagak akan terjadi musalsal mafkudah, tali mata rantai yang terputus. Udah dengar ilmu di sini. Di sini oke, ke sini kok kagak melahirkan amal. Berarti ada yang terputus, hatinya error. Tadi pagi saya baca kitab di Masjid Al-Ma'mur. Ya, tadi pagi minggu ya. Iya. Itu pas tentang hati. Min ajaibil qalb, kehebatan hati. Hati inilah yang mengenal Allah tuh hati. Yang bermuamalah dengan Allah tuh hati. Ya, yang bisa dekat sama Allah tuh hati. Bukan yang jawari, bukan hati. Makanya Allah kagak melihat kepada tubuh Anda, bentuk Anda, enggak, tapi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulub, hati. Hatinya. Tadi bapak-bapak salat maghrib, hatinya sama Allah apa sama siapa tuh? Harus sadar tuh, muhasabah terus. Imam Ghazali mengatakan, kalau pas salat hatinya ke khusyuk-khusyuk, caci, hina, ya nafsasu, ya Allah, kenapa jiwa saya jelek banget ya Allah. Setiap berhadapan denganmu ya Allah, saya seperti orang munafik. Mulutnya doang Allah maha besar, tapi hatinya kemana-mana. Sedih gitu Pak. Ya, ini nikmat Allah yang Allah angkat. Nggak ada rasa khusyuk dalam ibadah. Kenapa? Karena dosa, masuk makanan yang haram di perut kita, gitu. Ini harus muhasabah agar kita nanti husnul khatimah. Begitu ya. Saya pesan Pak begini. Kemarin saya juga di Cipinang diundang ceramah, saya sampaikan ini. Kayaknya pernah sampai juga kemarin di sini. Orang mati itu, ya setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pertanyaannya ketika datang kematian, ini jiwa kita bagaimana? Al-Quran menggambarkan ada jiwa yang inna nafsa la ammaratun bisu. Sampai udah tua bangka, udah mendekat ke kuburan, hatinya masih dendam, benci, iri, dengki, perbuatannya maksiat terus, kagak suka sama Majelis Taklim sampai hari ini. Mau apa lagi tuh?
Na'udzubillah kita mati dalam kondisi begitu. Ada kesombongan, ada penyakit binatang buas. Ada lagi yang kedua, nafsul lawwamah falhamaha fujuraha wa taqwaha. Terkadang takwa, terkadang kagak. Jujur, bohong, salat, enggak salat. Walaupun salat ada riya, sedekah ada ujub, ya. Bahaya. Ada yang ketiga, apa? Mutmainnah. Ini. Matilah kita, jiwa kita sudah mutmainnah. Terpelihara daripada maksiat dan dosa. Udah bersih hatinya. Enggak punya rasa benci, iri, dengki sama sesama. Ya, cinta akhirat, suka berzikir, hadir majelis ilmu, begitu. Kalau sudah begitu dah, enggak apa-apa dah. Panggil. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu ya. Taib. Jadi apa tadi? Wa man taraka al-harama. Sebaliknya nih, dan barang siapa yang meninggalkan makanan-makanan yang haram. Ya, fil mat'umi wal malbusi, dalam hal makanan, dalam hal pakaian, wa ghairihi dan lainnya. Bapak-bapak punya sepatu, punya sendal. Nah, hati-hati nih. Yang sederhana itu ada sendal banyak, pulang bawa sendal jelek, pulang sendal baru. Jangan sampai tuh gosok ke sendal orang lain. Ya. Jadi barang siapa yang meninggalkan makanan yang haram, pakaian yang haram, dan sesuatu yang halal, yang sesuatu yang haram lainnya, ya, wa akalal halala, dan dia makan makanan yang halal. Apa hikmahnya? Saffat fikratuhu. Ini. Maka pemikirannya akan jernih. Makanya bapak-bapak berupaya jangan sampai ngasih anak kita, istri kita, ya, rezeki makanan dari yang haram. Kita pengen anak kita jadi orang soleh, jadi orang hebat, jadi orang sukses. Tapi kita jajalin dia, kita kasih makan dia dari yang haram. Agak jadi itu anak kita. Otaknya belet aja belajar. Nah, ya, ada khalal nanti di pikirannya. Kenapa? Berasal dari barang yang haram. Pikirannya nggak bisa jernih, butak pikirannya. Nah, ini berupaya kita tuh. Ini bukan kata saya nih, ya. Jadi luar biasa nih. Man tarakal harama wa man tarakal harama. Barang siapa yang meninggalkan, ya, barang-barang yang haram, baik dalam makanan, pakaian dan lain sebagainya, wa akalal halala, dan berupaya dia memakan makanan yang halal, saffat fikratuhu, maka pemikirannya akan jernih, bersih. Nah, ini, ya. Kulu washrabu, ya. Makanlah, minumlah yang thayyibat, ya. Ala masnu'atillahi ta'ala ad-dalah ala ihya'illahi ta'ala al-khalqi, ya, ba'dal mauti wa ala wihdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi, ya. Maka akan jernih pikirannya. Ala masnu'atillah, atas masnu'at, ciptaan-ciptaan Allah. Adalah yang menunjukkan ala ihya'illahi ta'ala, untuk Allah menghidupkan khalq hambanya ba'dal maut, setelah kematian. Ya. Wa ala wihdatihi, dan atas keesaannya ta'ala, wa qadratihi, dan kekuasaannya, wa ilmihi, dan ilmunya. Wa dzalika bi an ta'ammala bi fikrihi, bi an ta'ammala bi fikrihi. Hal itu dengan kita merenungkan bi fikrihi, dengan pikiran, wa tadabburihi, dan merenungkannya, bi aklihi, dengan akalnya. Bapak-bapak, amalin ya. Ada amalan yang enggak semua orang bisa melakukannya. Walaupun dia ahli Quran, ahli sholat tiap malam 100 rakaat misalnya, ahli sedekah, ahli tilawah, ini amalin. Kalau diamnya itu fikran. Ya, ini namanya wirdun min akabir sholihin. Wiridan ulama-ulama besar. Kalau dia somti fikran, dia diam, tapi diamnya fikran nih, memikirkan. Pertama, memikirkan tentang kebesaran Allah. Kepada tadi, ya, minal masnu'atillahil bahirah,
ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa, angkasa, langit, diri kita. Ya, memikirkan. Kedua, memikirkan tentang kekurangan diri kita. Harus sadar. Kita banyak kekurangannya. Dalam hak sama Allah banyak kekurangannya. Hak sama istri aja kita banyak kekurangannya. Sama anak kita kurang tegur, sama tetangga apalagi, itu banyak. Makanya amalan yang paling bagus sudah perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu ngaku zalim. Zalim ini ai minadzunub, tafsirannya ai minal ghaflah, dua. Daripada dosa-dosa dan goplah, lalai kita. Ya, kalau kita udah jalanin tuh, sholat jalanin tapi kita lalai. Sedekah jalanin, zahirnya bagus, hatinya lalai. Ada riya, ada ujub. Ya, belum mukhlisina lahuddin, belum ikhlas jalankan agamanya. Gitu ya. Baik. Jadi renungkanlah. Tadi. Kemudian wa nutqi dzikran. Amalan yang berikutnya. Kalau ngomong, bicara, jadikan itu zikir kepada Allah. Tadi ada orang diam, pikirannya kotor, pikirannya jahat, ada. Saya tuh kalau naik di fasilitas umum, di bis-bis, di kereta, saya merenung, ini setiap orang di otaknya apa isinya. Mudah-mudahan bagus-bagus isinya. Ya, perenungan kepada Allah, berzikir gitu. Ada orang di mobil kotor, dompet siapa yang saya mau cabut ini. Ya. Tas siapa yang saya mau robekin. Ya, gitu. Kemudian kalau ngomong buatannya zikir kepada Allah. Ada orang diam, sekali ngomong celetuk, nyakitin, kasar, jangan. Ya. Tapi sekali ngomong membawa dia kepada Allah. Ada 9 tuh. Ini saya bikin buku namanya Minda bis Salihin. Ya, ini saya terusan, saya banyak mengarang buku-buku. Ada yang udah jadi banyak banget, laptopnya rusak, hilang, dan sedih juga saya tuh. Ya. Nah ini Minda bis Salihin saya bagi 2 bab. Bab pertama tentang kebiasaan orang soleh seperti salat malam, salat duha, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang bab kedua tentang ini ada 9 wasiat Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, diantaranya yang tadi saya sebutkan. Berikutnya, ya, jadi ta'ammal bi fikri, ya, dengan berfikir, merenungkan dengan memikirkannya. Wa tadabbar, ya, dan mentadaburkan dengan akalnya, gitu. Ini bagus juga seperti kita baca Quran. Ada orang baca Quran, ada yang ditadaburkan, ada yang kagak. Pernah Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi, ya Allah, ya, bagaimana saya bisa sampai kepadamu ya Allah? Kata Allah, bikalamillah, dengan Al-Quran. Nanya lagi, bifahmin am bighairi fahmin? Baca doang, ya, tanpa paham apa dengan dipahamin? Kata Allah, bifahmin wa ghairi fahmin. Ya, kagak paham juga enggak apa-apa, baca aja Al-Quran. Ya, ibadah, pendekatan kepada Allah. Man syagalahul Quran a'tallahu lahu khairan minas sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan dirinya sama Al-Quran, maka dia akan Allah berikan kepadanya yang lebih baik daripada orang yang kagak, daripada orang yang minta. Ya, ini ngaji aja, insya Allah Allah kasih aja tuh. Ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Itu jelas tuh. Sebaik-baik Anda orang yang ta'allama al-Quran, belajar Al-Quran dan ngajarin. Ya, ini bapak-bapak ini prakteknya baca itu udah dah. Insyaallah. Saya punya guru, bapak-bapak kenal, Kiai Abdul Rashid, ya, yang di sini. Itu paman saya, guru saya. Saya ingat banget tuh. Setiap seminggu sekali tamat Quran, dia cerita. Alhamdulillah Abah sudah tamat hari sekian, tanggal sekian, sampai jamnya, sampai menitnya hafal tuh. Begitu. Setiap. Ya, sampai umurnya 73 itu kebaca tuh. Ya. Gitu Pak ya, kalau mulia jangan tinggalkan
Quran. Orang yang suka baca Quran, pikirannya jernih, kemudian daya pikirnya kuat. Wah, ya, zikir Quran. Kalau nggak baca Quran, udah dah cepat pikun ya nanti. Ya. Baik. Jadi tadabbar bi aklihi, merenungkan dengan akalnya. Apa yang direnungkan? Annallaha khalaqahu min nutfatin. Ya, firrahimi. Faja'alaha 'alaqatan. Ini ja'ala punya dua maf'ul, faja'alaha 'alaqatan, thumma mudghatan, thumma khalaqa minha lahman wa 'idhaman wa 'uruqan wa a'saban wa syaqqa laha sam'an wa basaran wa a'dha'an. Coba lihat. Jadi kita diajak untuk merenung, berpikir dengan akal kita bahwa Allah Subhanahu wa taala khalaqahu, menciptakan kita min nutfah. Apa nutfah? Dari air sperma. Ya. Apa ayatnya itu Al-Qur'an? Lupa ya. Kemarin banyak dibaca juga tuh. Jadi afara'aytum ma tumnun. Nah, itu ayat itu. Afara'aytum ma tumnun. Tidakkah Anda perhatikan, lihat air yang dipancarkan dari sperma itu? Ya, coba asalnya air. Ya, jenisnya, tapi melahirkan berbeda-beda. Ini ya renungannya nih. Dari nutfah yang masuk ke dalam rahim, faja'alaha, kemudian Allah jadikan nutfah itu jadi alaqah, segumpal darah. Tsumma mudghah, kemudian jadi segumpal daging. Tsumma khalaqaha minha, kemudian Allah ciptakan dari itu lahman, jadi daging. Coba, gara-gara sperma kita ada daging, ada tulang, izaman, ada uruqan, ada urat, ya, ada a'saban, ada urat, ada urat nadi. Wasyaqalaha, kemudian Allah pecah lagi, ya, menjadi sam'an, pendengaran. Ya, wa basaran, penglihatan, wa a'dha'an, dan anggota tubuh kita. Ya. Tsumma sahalal khuruja lil lajnain min batni ummi wa alhamahu irtida'a asadi. Kemudian Allah mudahkan kita keluar tuh. Ya, kita ayatnya yakhrujuna min buyuti ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ada orang yang prematur, ada orang yang 9 bulan, ada yang lebih. Kalau 9 bulan lebih itu udah itu tuh was-was, wah ini bahkan disesar ya. Saya punya anak lahir di Mesir, Pak. 4. Saya berangkat sendiri dulu, nikah di sana, punya anak di sana, ya. Anak pertama saya Widat, perempuan, lahir di Mesir. Ahmad lahir di Mesir. Muhammad ini lahir di Mesir. Satu lagi keguguran dulu di Mesir. Ya. Kemudian pulang baru punya anak Ziyad. Jadi saya dulu berangkat sendiri, berkembang biak di Mesir. Ya, nikah di sana, pulang saya 5 tuh. Saya, istri saya, anak saya 3. Tuh. Bapak-bapak pernah melihat ini enggak? Film ayat-ayat cinta. Ya. Itu kisah tentang pelajar-pelajar di Kairo. Taib, mana lagi? Jadi kita Allah kemudian sahalal khuruja lil janin. Kemudian Allah mudahkan untuk keluar janin tuh min batni ummihi, dari perut ibunya. Ya, coba bapak-bapak lihat tuh, perut ibu kita itu, istri kita bisa ada yang mengandung 1, 2, 3, ada yang sampai 5. Luar biasa coba. Itu kekuasaan Allah ya. Jadi jalan tariqah li ma'rifatillah, untuk mengenal Allah bisa dengan apa? Ciptaan Allah. Afaq alam ini, wa fi anfusikum, dan diri kita. Lihat langit, masya Allah, ini langit kagak ada tiangnya. Panggil kita mengenal Allah, agungan Allah. Ini masjid baru segini aja banyak tiang-tiangnya, ya kan? Nah, gitu. Ya, merenung terus akan kebesaran Allah dengan sifat jamal dan jalalnya Allah. Ya.
Taib. Wa alhamahu, kemudian apa? Allah ilhamin tuh baby berkeluar irtido asadi. Apa irtido? Nyusu. Asadi tete. Maaf nih, ya, tete istri kita tuh. Ya, jadi summa sahhalal khuruja lil janin. Kemudian yang dasar dari sperma itu terus berkembang sampai akhirnya jadi deh tuh 9 bulan. Dia sahhalal khuruja, keluar bagi baby janin min batni ummihi, dari perut ibunya. Kagak pernah min batni abihi, dari perut bapaknya, enggak pernah. Dari perut ibunya. Wa alhamahu, dan Allah ilhamkan kepada tuh baby irtido asadji, dia nyusu. Coba, masih kecil dia tahu. Ya, bisa cari dia, bisa mimi. Itu ada ilham dari Allah. Nah, ingat nih, ketika anak baru lahir, Allah sertain juga ada 2 kekuatan. Ada kekuatan pertama, malaikat. Allah taruh di bagian kuping kita yang dalam, dia istilahnya jadi saja ngejedok nih, duduk di sini. Malaikat sebelah kiri setan. Dua-duanya ya duanihi, ngajak terus. Bapak-bapak makanya terus ada bisikan malaikat, bisikan setan. Oh itu tuh, apa namanya? Saling berlomba-lomba. Makanya sudah sering-sering bersama masjid, sering-sering dalam istana seperti ini, sering-sering bersama ulama. Kalau kagak, itu banyak ajakan. Udah nggak usah ngaji, itu acara TV bagus. Begitu, ya. Godaannya kuat banget. Nah itu, ya. Taib. Mana lagi? Nete ya. Jadi sampai nete. Wa ja'alahu fi awil amri bila asnan. Tuh. Dan Allah menjadikannya dia pertama kagak ada giginya. Kalau giginya tuh digigit. Ya. Coba. Saya jadi ingat. Dulu sama ngaji sama Kiai Haji Abdul Rasyid ada bertanya tuh. Ada Bang Haji apa? Yang tinggi kurus siapa dulu? Bukan, Bang Abang Asmani ya. Muhammad Sani. Nah, terus saya ngaji bareng beliau tuh. Ingat ini nih. Ya, Bang Muhammad, Bang Zelani, itu Bang Hasan, itu ngaji dulu bareng saya. Nah, ini Abah pernah cerita lucu tentang ini nih. Udah ya, saya gak usah ceritain, malu. Wa ja'alahu fi awil amri bila asnan. Nah, Allah jadikan tuh baby di awal-awal pertama dia enggak punya gigi. Ya, kalau punya gigi bahaya gigit. Summa anbatalahu al-asnana. Barulah Allah tumbuhin gigi. Nah, ada prosesnya tuh. Kalau gara-garanya hanya sperma tuh. Allah ya. Summa asqataha wa azalaha inda 7 sinin. Kemudian udah mulai dah ya dilepasin tuh. Wa azalaha, dan dihilangkan ketika 7 sinin, umur 7 tahun. Summa a'adaha marratan ukhra. Kemudian Allah ulangin lagi. Wa ja'alallahu ta'ala ahwala 'abdi mutaghayyiratan. Dan Allah jadikan kondisi-kondisi hamba itu berubah. Min saghirin, dari kecil berangkat ila kabirin, sampai gede. Jadi bapak-bapak itu lihatin anak kita tuh. Ya. Anak kita itu kagak ada habis, senang aja kita. Dan mulai kagak bisa jalan, merangkak, udah senang gitu. Bisa berdiri udah senang ya. Terus gitu. Makanya sekarang anak kita udah perawan. Enggak berasa bisa kita menikahin anak kita. Ya. Kebanggaan orang tua tuh. Bisa didik anak-anaknya sampai sukses gitu. Ini saya minta doa Pak ya, ini ada anak saya lagi pulang pesantren nih. Doain biar jadi ulama ya. Dan anak-anak kita semua juga jadi ulama, udah jaga, udah pelihara. Taib. Jadi mana? Min saghirin ila kabir, dari kecil sampai gede berubah. Wa min syababin ila haramin.
dari masa remaja sampai tua. Nah, dan kita ini sudah mulai apa nih? Tua. Kita udah lewatin tuh. Kita hidup di 5 alam. Alam pertama alam rahim tadi di perut ibu kita. Kedua alam dunia ini sampai batasnya haram. Rasulullah 63 tahun. Ini bapak-bapak ada yang enggak lebih udah? Pak Haji lebih ya? Masya Allah 72 tuh. Ya Allah. Kita berdoa biar bisa umur panjang kayak beliau. Nah, bapak itu berapa Pak? 71. Masya Allah. Ini Pak Haji 74. Allah. Pak, Allah kasih umur panjang, berkah, dalam keadaan juga soleh insyaallah ya. Tapi ada orang umurnya ada ini tapi waliyadzubillah masih terbelenggu dengan syahwat, dengan dosa. Waliyadzubillah ya. Sampai di sini dulu karena sedang mau azan ya. Kita cukup sampai mana? Sampai ila haram situ ya. Dari muda sampai tua dan dari sehat sampai sakit. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, ilman muniran, ilman syarifan bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.